Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'du. Ya, saya hormat sahabat-sahabat semuanya yang semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sehat walafiat, murah rezeki, selalu lindungi Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang adab masuk masjid. Ketika orang masuk masjid, maka seperti kita ketahui bersama, dahulukan kaki kanan. Akan tetapi ketika di Ka'bah atau di Mekah, maka ini masuk kanan, keluar kanan. Kalau di masjid-masjid yang lain itu masuk kanan, keluar kiri. Kalau di Ka'bah Mekah itu masuk kanan, keluar kanan juga. Tempat yang sangat mulia, syarif ya, tempat ini. Dan kita membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaaba rahmati. Ketika keluar abwaaba fadli. Jadi masuk abwaaba rahmati, keluar abwaaba fadli. Kenapa ini berbeda? Menurut Imam Ibnu Hajar, ketika kita masuk di dalam masjid itu kan banyak melakukan ibadah, sholat seperti baca Quran, ngaji, sholat sunnah, sholat wajib, dan yang lain sebagainya. Maka ini berhak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya rahmat Allah turun di situ. Nah, ketika keluar, maka orang bertebaran untuk mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, kelebihan atau fadlnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka doanya pas, Allahumma tahli abwaaba fadli, ketika keluar. Karena orang mencari suatu fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita masuk masjid, maka jangan kita langsung duduk salat sunat tahiyatul masjid, karena masih dulu daripada sunat. Seperti kita salat gerhana, terjadi gerhana dulu baru salat gerhana, atau salat minta hujan, terjadi kekeringan dulu baru salat minta hujan. Nah, ini juga penghormatan untuk masjid, maka salat sunnah tahiyatul masjid. Nah, ini 2 rakaat, usolli sunnata tahiyatul masjid rakaataini lillahi ta'ala. Ketika kita lupa langsung duduk, maka salat sunnah tahiyatul masjid itu habis atau tidak bisa dilaksanakan ketika sudah duduk. Artinya ketika masih berdiri itu masih bisa, ketika duduk tidak bisa, kecuali kita keluar dari masjid terus masuk lagi, itu baru bisa. Tetapi ada fadilah yang sama membandingi salat sunat tahiyatul masjid, yaitu kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali. Ai ta'dilu fil fadli, yaitu sama bandingannya dengan kita melaksanakan 2 rakaat salat sunat tahiyatul masjid. Nah, ketika di Ka'bah, mana yang didahulukan tahiyatul masjid dengan tawaf? Maka didahulukan tawaf. Ya, tawaf sambil niat sunnah tawaf, kemudian sunnah tahiyatul masjid, atau bareng ya. Bisa satu niat, dua pekerjaan satu niat ya. Berarti umpama salat sunnah syukrul wudu dan salat sunnah tahiyatul masjid, dalam satu niat ya, barang salat 2 rakaat. Itu pun kalau waktunya sempit. Nah, kalau waktunya luang ya salat sunnah tahiyatul masjid sendiri, salat sunnah syukur wudu sendiri. Jadi ketika kita di masjid melihat orang yang jualan, maka kita boleh mendoakan dia. Doanya apa? La arba Allahu tijarata, semoga tidak diberikan keuntungan dalam dagang. Karena di masjid, kecuali di luar, kita tidak boleh mendoakan jelek kepada orang. Nah, kalau jualan di masjid, maka kita boleh mendoakan la arba tijarata, semoga tidak dapat keuntungan. Dan juga ketika ada barang kehilangan, maka kita juga boleh berdoa semoga tidak ditemukan barang. Karena posisinya di dalam situ peruntukan untuk ibadah dan lain sebagainya, bukan untuk mencari sesuatu barang atau dunia di masjid.
gitu. Kesunahan artinya dianjurkan untuk berdoa seperti itu. Dan hukumnya makruh salat tahiyat masjid ketika sedang berlangsung salat 5 waktu atau salat maktubah. Jadi kita ketinggalan masuk, nah, kita langsung masuk masjid, langsung salat sunnah, sedangkan ada sedang dilaksanakan salat 5 waktu. Nah, maka ini makruh. Maka kita langsung saja ikut salat berjamaah, tidak usah salat tahiyat masjid. Nah, kecuali waktunya luang, nah, kita boleh sholat di masjid dan sholat yang lainnya. Nah, ketika sudah berjalan sholat berjamaah, maka kita ikut saja sebagai makmum masbuk atau makmum yang ketinggalan itu. Nah, ketika waktunya luang setelah azan, sebelum azan kita datang ke masjid dan sholat sunnah di masjid. Kemudian setelah azan kita sholat sunnah qobliyah atau sebelum sholat wajib, dan juga setelah sholat wajib ba'diyah, itu rawatib ya, disebut namakan sholat rawatib, sholat yang mengiringi atau mengiringi sholat wajib. Jadi sebelum sholat wajib qobliyah, setelah sholat fardu ba'diyah. Niatnya bagaimana? Usolli sunnata duhri rakaataini qobliyatan lillahi ta'ala, umpamanya salat zuhur. Ba'diyahnya bagaimana? Usolli sunnata duhri rakaataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Atau dibalik, disebutkan ba'diyahnya itu atau usolli sunnata qobliyatan duhri rakaataini lillahi ta'ala. Usolli sunnata ba'diyatan duhri rakaataini lillahi ta'ala. Itu boleh. Jadi biar kita mendapatkan keuntungan, selain sholat wajib kita juga sholat sunnah. Sholat sunnah itu sebagai keuntungan, seperti kita yang berjualan, keuntungannya adalah sunnah-sunnahnya itu keuntungannya. Yang mudah-mudahan bermanfaat, bisa diamalkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.